plus sama toh? Dengan punya apa? Plus sama min. Plus sama min. Kalau plus sama min berarti tanda iya. Nah, cuman kalau tandanya sama, seperti contoh itu. Ya. Coba kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sampun kersa melalui undangan terkait dengan diseminasi budaya positif atau lebih tepatnya adalah berbagi pengalaman saja di modul 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Kebetulan di Sambung Macan saya sendiri maka gak kancane jadi harus apa dhewe dan montolo usai panjenengan sedaya. Itu nih Bapak Ibu, ini tidak menggurui, hanya sharing saja dan mungkin saya juga belum 100% memahami modul 1, hanya saja berusaha menerapkan apa yang ada di modul 1. Sekiranya nanti kita lebih ke sharing saja bagaimana nanti pengalaman Bapak Ibu yang sudah panjenengan terapkan di kelas. Nah, dibandingkan dengan apa yang dimaksud di modul 1 ini nanti, di modul 1.4 ini nanti apakah sudah sesuai atau perlu diperbaiki atau perlu dimodifikasi dan sebagainya. Oke, lanjut. Nanti budaya positif itu adalah apa itu namanya sikap yang baik yang harus diterapkan di sekolahan, mulai dari sikap anak sampai nanti pada pembelajaran dan evaluasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang setuju, ada yang tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira seperti ini setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti terjawab di pemaparan sampai nanti di kesimpulan. Next. Bapak Ibu, budaya positif itu ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita masuk yang bagian mana nanti panjenengan amati. Nomor 6 yang terakhir adalah segitiga restitusi, itu mengatasi masalah dengan cara segitiga restitusi. Next. Yang pertama itu kita masuk disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Next. Ini ada teori dari William Kessler. Yang pertama itu paradigma di pendidikan Indonesia, terutama guru-guru yang ada di Indonesia itu bahwa guru-guru itu bisa mengontrol anak. Mungkin saya sendiri sebelum masuk di guru penggerak juga berpikir seperti itu. Guru itu bisa mengontrol anak. Tetapi kalau kita hubungkan dengan makna disiplin, belajar kontrol diri itu dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Sebenarnya untuk mengontrol anak itu dimulai dari diri kita sendiri. Bukan kita apa itu namanya membuat anak supaya itu sesuai dengan keinginan kita, sehingga timbullah hukuman, kemudian apa itu namanya konsekuensi dan sebagainya. Tetapi untuk mendisiplin anak sesuai dengan keinginan kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kemudian dari kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak itu apa yang namanya melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman.
ya, karena takut dengan gurunya itu juga bisa. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan supaya saya nanti dapat ini dari itu, dapat ini dari bapak itu dan sebagainya. Nah yang ketiga ini sebenarnya yang diharapkan untuk menghargai diri anak itu sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri. Itu yang sebenarnya diharapkan dari orang tua. Nah kemudian dari nomor 3 yang diberi tanda merah itu termasuk dalam nilai-nilai kebijakan universal dan nanti akan diterapkan di keyakinan kelas. Dari apa itu namanya peraturan, yang dulu namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas, kemudian ada kesepakatan kelas, yang terakhir itu ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas di posisi yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima posisi kontrol. Ya. Ini kita sebagai guru ini termasuk yang mana? Ada 5 itu ya. Satu penghukum, apakah kita sebagai guru itu termasuk dalam penghukum? Yang kedua pembuat rasa bersalah anak. Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, dan keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol itu nanti adalah posisi kita dalam menyelesaikan masalah anak, yaitu dengan cara segitiga restitusi ya. Ketiga nanti kita bahas di pertemuan di materi yang terakhir. Yang terakhir adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup jelas, ya. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu adalah itoh atau sifat dasar manusia. Next. Nah, ini apakah makna disiplin itu? Ya, ini saya garis bawahi yang paling bawah. Ya. Di dalam budaya kita mungkin sebagai guru, mungkin saya sendiri ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini tadi. Jadi cara kita untuk gerhana itu sesuai dengan keinginan kita kan dengan kedisiplinan, dengan hukuman dan sebagainya. Gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau disiplin itu bukannya tidak nyaman, yang buat anak tidak nyaman karena suatu peraturan tadi ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sebenarnya kembali lagi ke tadi, untuk pendidikan anak dimulai dari diri kita, sebenarnya seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebijakan universal yang terakhir di poin 1. Ini saya garis bawahi langsung yang poin terakhir. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu dengan P5 yang biasa kita terapkan setiap hari Rabu gitu. Itu ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nanti kembali ke situ lagi, kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Next. Masuk yang kedua. Mungkin sebelum masuk kedua ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Lanjut dulu ya. Oke. Santai mau 221 Next Pak Adi. Oke. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Kebanyakan anak kita itu masuk di nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Bapak Ibu bisa mengamati sendiri. Nomor 1 kebanyakan anak kita apakah apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, kan anak itu mendapat tugas, anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri di kelas, itu mikirnya anak apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ketika anak itu berbuat sesuatu, berperilaku di kelas, itu apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Anak apakah berpikir seperti itu? Nah, kedua pemikiran itu motivasi dari eksternal. Ya, dari eksternal. Jadi pengaruh dari Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru seperti ini kan gitu, berarti anak mikirnya kalau Bapak Ibu guru seperti itu berarti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Misalkan Bu Irul berikan tugas, ya. Bu Irul berikan tugas. Kemudian saya sebagai anak, Bu Irul itu galak sekali misalkan seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan atau tidak melakukan apa yang disuruh Bu Irul seperti itu. Itu faktor dari Bu Irul berarti kan. Jadi anak mengerjakan sesuatu itu faktor dari karena pengaruh mungkin gestur atau pengaruh
apa itu pembawaan pemilu di kelas, misalkan seperti itu. Contoh saja pemilu ini. Nah, kemudian yang kedua, misalkan buah itu lemah lembut dalam mengajar, lemah lembut, murah nilainya, misalnya. Nah itu, kemudian ketika buah itu memberikan suatu pekerjaan ke anak mikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Misalnya buah itu memberikan ini kalau ada anak muda apa itu namanya melakukan seperti ini, nah berarti apa yang dikerjakan anak itu karena faktor eksternal, jadi faktor dari buah itu pembawaannya murah nilainya, berarti biasanya buah itu memberikan apa itu hadiah dan sebagainya. Nah berarti anak itu terbawa dari faktor eksternal, itu dari faktor gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang diharapkan sebenarnya. Dari pemikiran anak-anak kita mengubah mindset anak-anak dari yang tadi terpengaruh oleh kita, oleh saya mungkin. Jadi anak-anak terpengaruh oleh dirinya sendiri. Saya akan menjadi apa bila saya melakukan ini. Saya tidak akan menjadi apa misalnya kalau saya tidak melakukan ini dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Next. Ini sedikit tambahan Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apa itu namanya pendidikan guru penggerak ini diambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya di awal modul 1 itu kita diberi pemaparan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah diadopsi oleh pendidikan-pendidikan yang ada di luar negeri. Baru kita ini kurikulum Merdeka ini mengadopsi lebih banyak dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dari SD dulu. Mungkin Bapak Ibu yang biasanya di SD dulu di tembok itu besar tuturi ganda, ya itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Tetapi sampai sebelum kurikulum Merdeka kita hanya menganut itu saja, tuturi ganda, ya padahal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali. Ya. Salah satunya ini Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti itu diawali dari Bapak Ibu guru sendiri, bukan membuat anak patuh atau membuat anak itu merasa bersalah, membuat anak itu merasa dihukum dan sebagainya, tapi dimulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Next. Oke, nah ini masuk dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi ada pertanyaan pemantik di awal, ketika ada hukuman yang dapat mendidikan anak, saya pun sendiri juga setuju sebelum masuk di guru penggerak ini. Tapi setelah masuk di guru penggerak, ternyata penghargaan itu bisa menghukum kita sendiri, bisa menghukum diri kita sendiri. Kita menghargai anak, kita ngasih penghargaan anak, tetapi penghargaan itu malah menghukum gurunya sendiri atau menghukum anak itu sendiri. Dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Next. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika ini kembali ke teori motivasi tadi. Jadi ketika anak itu mengerjakan apa yang kita berikan di kelas, itu anak termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Itu yang merusak merusak motivasi anak. Ya, jadi anak bekerja, anak mengerjakan apa yang kita berikan itu karena termotivasi, karena penghargaan, bukan karena termotivasi dirinya sendiri. Aku ini jadi seperti apa? Yang saya tangkap seperti itu. Jadi penghargaan ini malah sebenarnya membuat anak senang, tetapi kedepannya nanti malah membuat anak itu terasa seperti dimanja karena dia berbuat sesuatu karena dia mengharapkan seperti itu. Next. Bentuk program kebajikan apresiasi, ya, beri pengakuan. Nah ini yang dimaksudkan nanti untuk mengganti penghargaan. Jadi diberikan apresiasi seperti itu. Kita cukup memberikan apresiasi kepada anak, baik secara khusus ataupun pribadi, kemudian pada semua murid tapi bergantian. Lebih ke memberikan motivasi sebenarnya, ya. Diberikan apresiasi yang baik.
tetapi harus dilakukan secara konsisten, ya, dan fokus pada proses kita untuk mengubah mindset tadi. Next, Pak Adit. Oke, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, ya. Jadi ketika ada anak yang menolong murid baru misalnya di kelas kita, nah nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali nak, misalkan seperti ini. Jadi beri apresiasi. Kemudian kemarin saya perhatikan kami menolong anak baru itu ya nak. Jadi itu pemancing untuk anak termotivasi, bukan karena penghargaan tadi. Karena memang dari sifat karena saya menolong anak itu bapak ibu guru perhatian sama saya dan sebagainya. Dan contoh-contoh yang lain termasuk itu tugas kelompok, kemudian membersihkan kertas-kertas yang ada di lantai itu rasa tanggung jawab bagus sekali ya nak, dan sebagainya. Dan mungkin bapak ibu sudah mempraktekkan seperti ini saya yakin ketika anak berbuat atau sikapnya baik atau karakternya baik, mungkin bapak ibu guru selalu memberikan apresiasi terhadap anak tersebut supaya anak itu lebih termotivasi mungkin ya, besok diulangi lagi, besok diulangi, dan nanti teman-teman yang melihat akan menirunya, kurang lebih seperti itu. Buktinya mentekan gitu. Berarti bapak ibu sudah melakukan semuanya ya seperti ini ya. Iya. Saya Iya betul sekali, betul sekali. Saya sebelumnya juga mungkin sedikit sekali menjalankan apa yang tadi di awal tadi, tapi setelah ini ya sedikit apa itu namanya kelingan ya diterapkan. Iya betul sekali. Next Pak Adit. Oke, nah ini ada beberapa contoh yang saya lakukan dan langsung saya tulis apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Nanti yang dimasukkan yang baik dalam hal positif itu yang hukuman atau yang konsekuensi. Jadi yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, berarti anak tersebut melanggar peraturan karena terlambat, itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Misalkan Pak Henry ngajar, anaknya terlambat memakai kaos olahraga, itu disuruh lari kantin. Itu termasuk hukuman. Kemudian suruh push up 15 kali, itu termasuk hukuman juga. Nah, konsekuensi itu contohnya seperti ini: menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ketika anak itu mencoret tugas atau buku temannya, kemudian konsekuensinya adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tetapi yang saya lakukan kemarin sebelum masuk guru penggerak, kalau ada yang melapor seperti itu, Pak, buku saya dicoret-coret oleh si itu Pak, saya hanya sebatas saya panggil kedua-duanya, kemudian saya suruh minta maaf. Ya secara lahiriah sudah selesai, sudah tersenyum semuanya, sudah saling semuanya. Tetapi secara perasaan itu, secara kafah ini di guru penggerak itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah secara mengganti dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau melakukan kesalahan? Itu mengganti kertas yang dicoret-coret tadi. Tentunya dengan yang pertama minta maaf sudah. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini mungkin hal yang wajar. Setiap kali kita mengajar anak itu minumnya tumpah ya dibersihkan dulu nak, baru kita lanjutkan. Itu sudah hal yang wajar ya. Kemudian gue disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk juga hukuman. Tapi kadang kita juga susah. Misalkan ada peraturan dari Senin harus memakai sepatu hitam. Maka anak itu ada suatu di sore hari ada suatu kegiatan di rumahnya sampai dia tidur jam 1 malam. Kemudian karena tidur jam 1 malam bangunnya kesiangan, sehingga untuk cepat-cepat supaya tidak terlambat ke sekolah dia salah mengambil sepatu. Karena suatu kegiatan di rumahnya, kemudian dia tergesa-gesa sehingga dia tidak mengira kalau Senin itu dia tidak ingat kalau Senin itu harus pakai sepatu hitam. Kemudian sampai di sekolah ketemu guru piket, nah itu juga susah
kita mau memberi hukuman atau memberi konsekuensi. Kalau hukuman itu mungkin tidak sepatunya harus dicopot, nanti yang ini cekeran misalnya. Nah kalau konsekuensi seperti apa? Kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Ditanya dulu permasalahan penyebabnya kenapa. Ya, misalkan penyebabnya tadi sudah diutarakan. Tadi di rumah saya ada suatu apa itu misalkan punya hajat, orang tua punya hajat, kakaknya menikah, sehingga jam 1 malam dia baru tidur, kemudian lupa karena hari Senin itu karena tergesa-gesa kan bangun pagi setelah maka sekolah beralah sepatunya leru. Kira-kira seperti apa konsekuensinya itu? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin lebih ke arah yang tidak terlalu salah bagi aturan yang berlaku di tempat tersebut. Jadi segala sesuatu yang harus diterima itu ketika dia misal aturan sekolah itu Senin harus menggunakan sepatu warna hitam, dengan mungkin namanya aturan itu pasti akan ada, maksudnya aturan itu ada dampaknya. Misal kalau pakai sepatu hitam itu nanti poin 5 atau poin 10, mungkin seperti itu contoh. Jadi konsekuensinya apa, dia yang harus menerima bahwasanya dia harus mendapatkan poin 5 karena perbuatan yang dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman adalah itu tadi ditanya apa ya konsekuensinya? Iya, konsekuensinya apa? Yang tepat. Tapi kalau hukuman adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, hukuman itu kadang kalau hukuman itu sebenarnya bisa tidak tertulis. Jadi tidak ada plek di dalam suatu aturan yang mana juga konsekuensinya itu yang dia harus terima dari aturan yang sudah dibuat. Itu harus saja. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya, dari ya. Jangan langsung memberikan hukuman, tapi konsekuensi dulu. Misalnya pemberian skor. Kok ulang lagi skor lagi, dia skor maksimal. Dan kalau dia masih seperti itu, berarti dia banyak mendapatkan hukuman. Kalau hanya di konsekuensi skor salah satu, ini nanti karakternya nggak berubah. Dan masukan buat saya kalau misalnya memberikan hukuman itu misalnya berupa fisik, belajar dan menyakiti atau memalukan. Kemudian menulis sekian habis itu imbasnya apa ya yang dia dapat? Itu kan hubungan yang tidak mungkin. Terima kasih Bu Idul, Bu Dewi, mungkin ada lagi Pak Adit, Pak Rino, Bu Titi, Bu Wali. Lanjut lagi ya. Oke. Bagus sekali pendapat dari Bu Irul dan Bu Dewi. Memang konsekuensinya itu kalau itu juga sebenarnya susah karena sepatunya kon boleh ya tidak mungkin gitu. Kalau diberi hukuman sebenarnya tidak boleh dalam bentuk apapun itu hukuman sebenarnya kalau di penggerak nggak boleh ya. Yang boleh adalah konsekuensi, dan konsekuensi itu nanti diselesaikan pada segitiga restitusi yang akan terakhir nanti kita paparkan seperti itu ya. Terima kasih, kita lanjutkan di segitiga restitusi ya nanti ya. Nanti lagi Pak Adit. Oke. Nah ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan di anak, benar ya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, betul seperti yang diutarakan Bu Dewi dan Bu Hairul tadi ya. Yang kedua membuat anak sakit secara fisik dan push up mau ya melorok kabeh Pak Adit ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Habis. Hukuman itu sebenarnya malah anak itu membenci kedisiplinan ya. Anak itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak itu menghargai kedisiplinan. Ya, itu yang paling apa itu namanya? Nek bosol ade mak jelek tenan di sini. Disiplin itu kita sebenarnya pikiran saya ya, awal disiplin itu bagus, anak manut kan gitu. Tapi itu malah membuat anak benci dengan disiplin. Iya, benar dendam. Tapi kalau konsekuensi kita teruskan terus menerus. Tapi kalau hanya sekali mungkin kurang, anak belum begitu. Tapi kalau itu kontinu terus menerus diberi konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin. Itu yang jelek dengan ada sebagai guru dan seperti itu. Dan lain-lain sampai yang terakhir
anak marah dan hukuman itu biasa di kelas ya, merasa bersalah, dipermalukan, merasa dipermalukan kalau dihukum itu sifat wajib, sifat dasar manusia. Jadi kalau konsekuensi apa itu haknya sebentar, hilang dengan sebentar, nanti kan kembali lagi setelah konsekuensi itu selesai. Dibuat tidak nyaman jelas, diasingkan untuk sementara, itu jelas. Kalau diberi konsekuensi seperti itu. Oke, next Pak Adit. Oke, kita sudah masuk ke ketiga, restitusi. Sebelumnya ada pertanyaan untuk hukuman atau konsekuensi? Banyak. Nanti kita di sesi terakhir ya Bu ya. Kalau bisa saya jawab, nanti kalau tidak bisa saya tanyakan ke instruktur. Oke, restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini yang ditekankan pada restitusi itu anak membuat kesalahan, kemudian diberikan konsekuensi, kemudian anak itu direstitusi. Jadi anak itu bagaimana pemikirannya setelah dia melakukan kesalahan, setelah dia mendapatkan konsekuensi, kemudian bagaimana anak tersebut dalam memperbaiki kesalahannya. Jadi kembalikan ke anak ya, bukan guru yang menentukan permasalahannya, intinya seperti itu. Jadi anak yang mencari jalannya sendiri, jalan keluarnya sendiri dari permasalahan yang dibuatnya sendiri. Itu inti dari restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia itu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti itu. Lanjut Pak Adit. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, ada 3 berarti ya yang sudah kita bahas. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga ada restitusi kan. Yang diharapkan dari identitas sukses seorang guru itu yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu masih kuning, konsekuensi itu masih kuning, tapi kalau restitusi itu sudah hijau. Jadi bagaimana guru itu menyelesaikan permasalahan murid dengan memakai segitiga restitusi nanti ya akan kita pelajari, tentunya dihubungkan dengan hukuman, dihubungkan dengan konsekuensi yang dilakukan yang kita berikan kepada anak tersebut. Ya, sedikit saja untuk hukuman tadi sudah kita lihat di slide yang sebelumnya, itu sesuatu yang menyakitkan ya, pasti. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nomor 3, korban mendapatkan keadilan, kemudian korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti seperti buku tadi ya, Jadi korban bisa mendapatkan ganti. Oke. Kemudian yang penting lagi ada di yang terakhir. Ya. Murid akan membenci kalau dia dihukum. Murid akan menghormati peraturan ketika akan diberikan konsekuensi, dan murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain ketika diberikan restitusi oleh guru tersebut. Nah, gitu ya. Next Pak Adit. Pak Adit itu mau tertawa. Seneng. Oke. 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, ini yang perlu kita ubah mindset kita itu 9 poin ini. Namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang perlu kita tanamkan ke anak juga. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini yang digarisbawahi. Jadi hukuman memang sangat dilarang sekarang. Tidak boleh diberikan dalam bentuk apapun ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana solusi anak tersebut menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Next Pak Adit. Next. Oke. Sekarang masuk ke poin yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas.
seperti apa keyakinan kelas itu yang dulu kita kenal dengan tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Lanjut Pak Adit. Lanjut Pak Adit. Ya. Ya mungkin yang Bapak Ibu guru pernah dengar apa? Kesepakatan kelas. Yang dulu namanya tata tertib ya. Tata tertib, peraturan, kesepakatan. Yang terakhir itu ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolahan itu juga bisa. Ya. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang terjawab ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi saya utarakan di awal tadi, bagaimana anak itu menghargai dirinya sendiri, bukan bekerja karena sesuatu hal yang mungkin ia akan dapatkan, bekerja mungkin tidak sesuai dengan apa yang akan nanti akibatnya akan seperti apa. Jadi itu karena dalam diri anak sendiri, jadi motivasi anak sendiri untuk mengerjakan. Gampangannya matematika ya, kalau dikasih tugas matematika, anak itu bekerja karena dirinya ingin bekerja sendiri, atau bekerja karena takut dengan saya, atau bekerja karena ingin diberikan hadiah oleh saya. Intinya ada 3. Saya ulangi ya. Anak saya beri tugas matematika, ya. Anak mau mengerjakan, tapi mau mengerjakan itu ada 3. Anak benar-benar dari dirinya sendiri mau mengerjakan. Yang kedua, anak mengerjakan karena takut dengan saya. Yang ketiga, anak mengerjakan karena bagian diaspek kalau Pak Badri. Itu poin yang saya tangkap daripada motivasi intrinsik dan motivasi eksternal tadi. Ya. Banyak kan intrinsik yang Bapak Ibu mungkin dari anak sendiri memang mengerjakan karena dari dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau saya hanya 1, 2 saja, yang itu dari intrinsiknya dia. Hanya 1, 2, 3 saja. Kalau matematika ini, kalau olahraga favorit, kalau olahraga memang favorit. Kecuali kalau materi renang Pak. Wah itu. Gurunya sih intrinsik. Betul sekali. Yang favorit itu olahraga, seni, matematika, agama, sejarah, biologi, harus ngantuk aku. Iya, kita nanti sharing-sharing di akhir ya Bu ya. Nah, yang terakhir untuk mendukung motivasi intrinsik tadi dalam diri anak sendiri, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian dari peraturan-peraturan yang kita berikan ke anak. Oke, lanjut Pak Adit. Kegiatan pendalaman mungkin langsung saja. Itu ada keyakinan kelas itu umumnya di 3 itu: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat itu berarti meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain yang ada di kelas. Ya, jadi bekerja berarti meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Next Pak Adit. Nah ini belum nanti masuk di terakhir dulu. Nah ini masih dalam keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi. Memang gongnya di 3 institusi sebenarnya. Gongnya ya. Itu tadi kan ada apa metode T dan metode Y. Yang di sini TW Pak. Yang di sini TW Pak. Oke, seperti bahasa di samping itu di atas itu, hormati datang tepat waktu, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu adalah keyakinan kelas. Beberapa contoh keyakinan kelas ya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjamkan, mengucapkan terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada sikap yang dihubungkan dengan disiplin, yang hubungannya dengan bekerja tadi, dihubungkan dengan rasa hormat, dihubungkan dengan saling memiliki dan sebagainya tadi. Kalau peraturan kan jelas. Kalau tidak bawa ini, nah nanti ini. Kalau tidak ini itu peraturan. Nah, diubah ke dalam keyakinan kelas. Jadi lebih kepada pengaruh ke anak supaya dia lahir
dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu itu. Jika sampah ya karena dirinya sendiri, oh enggak karena keliru lewat sampahnya kalau itu habis dibuang misalnya seperti itu. Ya, ya. Contohnya seperti itu, ayo tepat sekali. Next Pak Adi. Oke, nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi secara umum berarti ya. Tanggung jawabnya apa setelah membaca? Ya bukunya dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan jelas. Nah, keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan sebagainya. Ya. Gunakan masker misalkan pada waktu pandemi itu karena keyakinannya apa? Kesehatan dan keselamatan. Nah, itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas berbeda. Next Pak Dit. Nah, ini sedikit dokumentasi dari 10.7 yang sudah saya berikan, saya suruh buat keyakinan kelas dan itu ditempel di depan satu masing-masing anak itu menuliskan yang sesuai dengan itu tadi yang tadi 10.7 tadi itu ditempel, dibacakan kemudian ditempel. Anak menulis, bacakan keyakinannya apa menurut dia, kemudian ditempel, kemudian disepakati dari kelas tersebut. Dan itu nanti akan dijalankan dan nanti sebagai pengingat ketika anak itu nanti melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Next Pak Adit. Nah masih ini 27. Sebelumnya seperti itu gitu. Teman-teman, betul Pak, menemui bersamamu dari setelah pelajaran agama saya masuk. Next Pak Adit. Oke, ya ini yang masuk ke 5. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia yang paling pokok adalah bertahan hidup, itu yang paling pokok. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan. Kemudian ada penguasaan. Yang terakhir ada kebebasan. Itu sifat dasar kebutuhan manusia yang dimiliki manusia. Tapi yang muncul itu kadang-kadang kan tidak seimbang. Kadang saya munculnya yang pengennya bebas tok, yang bahagia, pengennya yang kesenangan tok, mulai pengennya mau sayang-sayangan kalau kan gitu. Tapi ada beberapa dari teman kita yang pengennya menguasai terus gitu juga ada. Nah, yang intinya kebutuhan dasar manusia itu harus seimbang antara bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan itu harus seimbang. Jangan sampai condong ke salah satu sehingga nanti membuat itu tampak seperti menyimpang atau terjadi penyimpangan sosial di masyarakat. Next, Adit. Nah, masuk ke posisi 5, posisi kontrol. Next. Ini Bapak Ibu nanti kita sharing, Bapak Ibu termasuk ke dalam poin yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu guru berkata misalkan contohnya menunjuk-nunjuk anak sambil menyindir-nyindir, kamu itu ya dan sebagainya. Yang kedua itu saya pernah melakukan benar itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu termasuk penghukum. Kita sebagai penghukum. Ya itu. Kemudian membuat rasa bersalah anak. Nah, itu contohnya seperti itu. Ibu, saya kecewa dengan kamu karena tidak mengerjakan tugasnya. Itu berarti kan membuat sifat anak merasa kecewa. Oh, saya telah mengecewakan bu guru, saya telah mengecewakan pak guru. Jadi kita langsung menunjuk ke perasaan anak seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah. Kemudian apakah kita sebagai teman, ayo anak kerjakan demi saya, misalkan seperti itu. Ayo anak lakukan, masa kamu tidak dengan saya, itu posisi kita sebagai teman dengan anak tersebut. Bahkan sebagai pemantau, misalkan kita memberikan suatu tugas, kemudian anak, Pak, saya tidak membawa jangka, misalkan
Kemudian apa peraturannya? Terus seperti itu aja. Itu namanya kita sebagai pemantau. Jadi mengondisikan anak apa peraturannya? Karena jam ini IPA 1 harus membawa jangka, seperti itu. Apa kita sebagai manajer? Manajer itu kalau ada anak melakukan kesalahan, kena ditanya, apa yang kamu yakini? Ya Pak, saya melakukan kesalahan. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Dan anak nanti akan berbicara. Nah, seharusnya yang diharapkan kita itu pada posisi yang kelima, yaitu pada posisi manajer. Kita mengontrol, melatih anak untuk anak itu timbul dari dirinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan, dia meyakini dia melakukan salah, kemudian apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan tersebut. Gitu. Nah, Bapak Ibu guru lebih condong ke sampai saat ini sharing-sharing saja ini, saya lebih condong ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau langsung bisa pernah menerapkan ya apa yang pada poin manajer ini. Kira-kira. Teman dan pemantau. Teman dan pemantau ya. Birul mungkin sudah menerapkan yang manajer ini. Oke. Sudah semuanya, sudah pernah ya. Pada dasarnya itu bisa, tapi kan kita itu Mungkin bahasanya berbeda. teringat sama waktu. Kalau kita menerapkan manajer di semua kelas dengan waktu pembelajaran hanya 2 jam, itu kan sangat tidak mungkin. Iya, benar sekali. Ya. Kalau menurut saya juga kalau semua ini kita terapkan di setiap pembelajaran kita juga nanti nggak selesai. Iya, materi tidak akan selesai. Tapi nanti akan terjawab di modul-modul selanjutnya. Ya. Masih ada 3 modul Bapak Ibu. Itu baru modul 1. Masih ada modul 2, modul 3, dan modul 4 ya. Next Pak Adi. Oke, ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi sama seperti yang poin tadi. Saya kecewa sekali denganmu nak. Nah itu kita berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Itu sebagai penghukum, ya. Ayolah lakukan demi bapak. Itu sebagai teman, ya. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan ini hari ini? Itu sebagai pemantau, ya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, mesti mikir dewe yang numpuk. Itu termasuk kita termasuk penghukum loh. Saya sering sekali seperti itu. Saya sering sekali. Terus bikin carry dewe terus. Nah, mesti. Ini sebagai penghukum. Ternyata itu sebagai penghukum. Ya. Next Pak Adit. Oke, ini yang diharapkan kita menerapkan nilai-nilai manajer tadi ya, pertanyaan-pertanyaan manajer tadi dalam pembelajaran kita. Next Pak Adit. Oke, segitiga restitusi. Next Pak Adit. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah anak dari awal tadi sampai terakhir, sampai anak itu menemukan suatu solusi. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Ya. Next Pak Adit. Oke, pertama menstabilkan identitas. Itu contohnya seperti ini. Ketika anak merasa melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak bicara, dan guru bertanya, ya. Guru berikan pengertian. Contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nak. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diharapkan nanti dalam menyelesaikan masalah anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah bertanya kepadanya seperti ini, contohnya mungkin pernah ya, Dewi ya, bagus sekali. Tidak pernah. Kalau saya yang pertama itu apa itu? Iya, yang pertama itu mungkin kita pernah mengucapkan tapi tidak sesuai dengan bahasanya.
berbuat salah itu hal yang wajar. Kita memberikan motivasi ke anak ya sebenarnya seperti itu. Nah, setelah menstabilkan, nah ini tetap namanya juga ujian dan sebagainya. Jadi secara tidak sadar ya sebenarnya kita sudah melaksanakan apa itu dimasukkan dalam budaya positif itu sebenarnya. Tapi dengan bahasa yang mungkin berbeda. Next, Pak Adit, setelah menstabilkan identitas, kita masuk kepada validasi kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jangan seperti itu. Nek bosoku ngelem-ngelem dulu begini. Jadi ngelem-ngelem anak. Jangan ya anaknya salah. Nek dilem-lem ben mentalnya tidak jauh atau apa itu namanya perasaannya tidak terluka banget mengenai bosok itu kan gitu. Tuh, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ketika anak melakukan kesalahan yang tidak begitu fatal, mungkin bisa apa itu namanya ditambahkan dengan sikap lain sehingga menutup sikap yang kurang baik tadi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jangan seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, seperti itu. Itu tahap validasi kebutuhan. Yang terakhir Pak Dit, next. Nah, menanyakan keyakinan yang terakhir. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kita menanyakan keyakinan ke anak. Anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita tanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, ketika anak ada yang datang terlambat, kemudian kita menanyakan, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Nanti kan anak menjawab, tahu Pak, tidak boleh datang lebih dari 15 menit misalnya. Setelah itu, berarti kamu meyakini kalau kamu itu salah? Ya, saya salah. Nah, terus bertanya lagi, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Nah, pastinya kamu menjawab seperti ini Pak, seperti ini Pak, seperti ini dan sebagainya. Baik Pak Adit. Nah, ini contoh kemarin apa itu namanya belajar menerapkan segitiga restitusi. Ini Ayu 11 MIPA 4 ini datang terlambat di kantin karena asik mengobrol di kantin, jadi tidak mendengarkan bel sehingga datangnya terlambat. Kemudian setelah pembelajaran, jadi anak itu tidak langsung wes dan sebagainya. Anak suruh masuk dulu belajar, setelah selesai baru anak kita panggil, kemudian kita terapkan segitiga restitusi. Next Pak Adit. Oke, intervensi 30 detik mungkin yang ini yang kita tekankan ke anak sebelum pembelajaran dilakukan atau setelah pembelajaran kita lakukan 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya dan sebagainya? Itu intervensi, pertanyaan yang kita sisipkan mungkin di pembelajaran kita atau ketika kita. Nah, Pak ini sudah ya? Sudah pernah ya? Apakah sudah siap? Nah, kalau sudah siap, peraturannya apa nak? Ketika membuat jangkau, jangan seperti itu. Apakah bisa bantu? Apakah saya bisa bantu agar kamu segera dimulai, segera memulai dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan intervensi yang mungkin bisa kita sisipkan pada menerapkan segitiga restitusi atau pembelajaran di kelas. Next Pak Adit. Ya, itu Bapak Ibu Guru dari pemaparan apa itu budaya positif di sekolah yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing terkait dengan pengalaman Bapak Ibu Guru di kelas. 30 menit. Apakah masih itu bernilai negatif seperti hukuman tadi? Apakah sudah mendekati ke budaya positif seperti konsekuensi, kemudian apa itu namanya restitusi, kemudian sudah pernah melakukan apa itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengarah kepada segitiga restitusi dan sebagainya. Mungkin Bu Il mau menambahkan atau mau berbagi pengalaman. Terima kasih sekali Pak Febri sudah memberikan banyak materi kepada
generasi 10 atau 20 tahun yang lalu bahwasanya hukuman itu adalah salah satu pilihan yang terbaik, tapi ternyata kita sudah harus beralih ke generasi Z sekarang bahwasanya kita guru adalah sebagai pendidik dan fasilitator saja seperti itu. Tapi kadang kita itu dihadapi dengan siswa atau peserta didik yang mindsetnya itu berbeda, bahwasanya kita itu kadang memiliki peserta didik dari 32 pasti ada 1 atau 3 anak yang ketika sekolah itu dia belum tahu arah dan tujuannya dia sekolah itu seperti apa. Itulah yang masih menjadi PR saya pribadi. Kenapa saya nggak bisa menerapkan pure murni restitusi secara utuh atau konsekuensi secara utuh, karena masih ada anak-anak yang memang menjadi PR itu sendiri. Terima kasih banyak, secara umum sudah sangat menarik sekali Pak. Iya, terima kasih Bu Khairul. Terima kasih masukannya. Bu Ayu mungkin mendawakan Bu Ayu. Cukup? Bu Titik, Pak Hendri, Pak Adit. Bu Dewi, Bu Dewi mau mendawakan masukannya. Iya, kalau saya nggak masukkan, tapi justru malah pengen lebih tahu full up dari segitiga restitusi. Saya terapkan gitu, apakah benar-benar efektif tidak ya? Iya, terus Gini, anak-anak juga sekarang itu mau nggak mau ya, dilus orang mungkin di kasar, soalnya kasar. Gitu, makanya ini perlu diadakan. Iya, benar sekali. Ini pertanyaan yang sama ketika kita di kelompok berpenggerak angkatan 7 kelas B tugas terakhir itu pada waktu Zoom, pertanyaan yang sama, tapi nanti mungkin dijawab di modul-modul selanjutnya. Sudah belum sempurna. Nanti kalau setelah modul 2 nanti kita berbagi pengalaman lagi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua ini sudah mendaftar guru penggerak angkatan 9, nanti kita bisa bertukar pengalaman. Selanjutnya. Selanjutnya. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih atas ketahuannya telah datang ke sini sesuai dengan undangan saya untuk memaparkan diseminasi berbagi pengalaman praktik baik tentang budaya positif di sekolahan. Terima kasih. Setelah ini langsung absen pulang kelihatannya. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.